السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahmakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita ingin bersama-sama mempelajari hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan kita insyaallah ingin menjadikan kajian kita berselang-seling dari tafsir berpindah kepada hadis. Setelah selesai dari tafsir surah An-Naba, maka kita berpindah kepada hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan nanti insyaallah setelah selesai dari hadis yang pertama kita kembali ke tafsir juz' ammah. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Hadithul Awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihayhima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Hadis yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, tidaklah amalan kecuali di sana mengandung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah seseorang kecuali akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka balasan hijrahnya adalah balasan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan atau untuk mendapatkan wanita yang dia ingin menikahinya, maka balasan hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan dari hijrahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam al-Bukhari, wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi, atau yang dikenal dengan Imam Muslim. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam kedua sahihnya, yang merupakan kitab yang paling sahih ya. Yang keduanya adalah termasuk kitab yang paling
sahih dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Jika dikatakan di sini dari awal hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, yang beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, ditentukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga menjadi khalifah yang kedua setelah beliau. Dan ini merupakan hasanah min hasanati Abi Bakar, merupakan salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang menjadikan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang syar'i. Nah, jadi khalifah yang syar'i karena ditentukan oleh khalifah sebelumnya. Nah, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang pertama adalah seorang yang telah dipilih, dibaiat oleh para sahabat. Nah, di Saqifah, sehingga khilafahnya adalah khilafah yang syar'iyah. Begitu pula khilafahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang syar'i. Nah, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memilih orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah yang kedua, yaitu sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar, ini menunjukkan bahwasanya beliau langsung mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengarkan dari sahabat yang lainnya, tidak melalui perantara sahabat yang lainnya. Nah, dan keunikan hadis ini ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini kecuali sahabat Umar radhiyallahu anhu. Padahal hadis ini adalah hadis yang sangat penting, hadis yang sangat besar, sangat agung. Ya. Namun ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Maka hadis dengan lafaz ini infarada bihi Umar. Nah, bersendirian sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini. Nah, namun hadis ini hadis yang diterima oleh kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahkan dijadikan sebagai hadis yang pertama dalam sahih Bukhari, dalam kitab sahihnya. Nah, dan banyak para ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka, seperti Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, juga dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, fa iftataha kitabahu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabihi Umdatul Ahkam bi hadzal hadis, menjadikan hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam. Begitu pula kita Al-Imam Al-Baghawi iftataha kitabaihi, bahkan membuka dua kitabnya, kitab Masabih As-Sunnah dan kitab Syarh Sunnah dengan hadis ini. Begitu pula Al-Imam As-Suyuti kadzalika iftataha kitabahu Al-Jami' As-Shaghir, membuka kitabnya Jami' As-Shaghir dengan hadis ini. Nah, ya.
Begitu pula Imam Nawawi dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau mengingatkan tentang hadis ini. Ya. Banyak para ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya. Maka hadis ini hadis yang diterima oleh para ulama. Ya. Bahkan disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Dalam keadaan hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak harus ya, hadis itu untuk diterima harus diriwayatkan oleh banyak sahabat atau yang disebut dengan hadis yang mutawatir. Tidak. Ya. Hadis diterima meskipun diriwayatkan oleh satu orang sahabat ya. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih. Selama hadis itu adalah hadis sahih ya, maka diterima. Meskipun hadisnya adalah hadis yang diistilahkan dengan hadis ahad ya. Meskipun hanya beberapa sahabat, satu atau dua sahabat yang meriwayatkannya, tidak harus hadis yang mutawatir untuk diterima, karena di sana ada kelompok yang memberikan syubhat bahwasanya tidak boleh diterima dari hadis yang berkaitan dengan akidah kecuali hadis yang mutawatir. Maka ini adalah ucapan yang salah, keyakinan yang salah. Bahkan hadis ahad pun diterima selama itu hadis yang sahih. Nah, maka hadis ini termasuk dari hadis yang unik min afrad sahih Bukhari, termasuk dari hadis-hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang sahabat. Nah, dan Imam Bukhari menjadikan ini hadis yang pertama, sebagaimana menjadikan akhir hadis dalam Sahih Bukhari-nya juga dengan hadis yang gharib ya, dengan hadis yang diriwayatkan hanya bukan hadis yang mutawatir. Nah, dibuka dengan hadis yang hadis yang ahad, dan ditutup pula dengan hadis yang ahad atau yang gharib. Nah, dari jalan yang satu diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak harus hadis untuk diterima sebagai hadis yang sahih kalau diriwayatkan dalam banyak jalan, tidak. Tapi satu jalan pun kalau itu adalah sahih maka diterima. Katakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab tentang hadis ini, hadal hadis tafarrada bi riwayatihi Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laitsi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh satu orang rawi bersendirian. Rawinya meriwayatkan yaitu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Ya, Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi meriwayatkan dari Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laitsi. Dan Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laitsi meriwayatkan dari sahabat Umar. Ya, meriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga bersendirian ya beberapa perawi dalam meriwayatkan ini ya, sampai kepada
sampai kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab juga mengatakan walaysa lahu tariq yasih ghair hadha tariq. Tidak ada jalan yang sahih yang meriwayatkan hadis dengan lafaz ini kecuali dari jalan ini, dari jalan Yahya ibn Sa'id al-Ansari yang meriwayatkan dari sahabat Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi yang beliau meriwayatkan dari Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi yang beliau meriwayatkan dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tidak ada yang meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kecuali Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Baru setelah itu meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari banyak dari para perawi. Diriwayatkan banyak dari para perawi, bahkan ada yang mengatakan sampai ada lebih dari 200 rawi meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nah, ala kulli hal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ittafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama sepakat tentang sahihnya hadis ini dan diterimanya hadis ini. Bahkan tadi kita katakan Imam Bukhari menjadikan hadis yang pertama, mengisyaratkan bahwasanya anna kulla amal la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil la thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Mengisyaratkan bahwasanya tidak ada amalan, ya, bahwasanya setiap amalan tidak akan diterima, ya. Amalan tidak akan diterima kecuali kalau yang diniatkan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang tidak ikhlas, tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak, ya. Tidak ada faedahnya di dunia dan pula tidak ada faedahnya di akhirat. Nah. Kemudian di dalam hadis ini Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innama ini disebut dengan adatu hasr, ya. Disebut dengan adatu hasr. Artinya tidak ada kecuali. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Artinya amalan itu pasti di sana ada niatnya. Maka di sini ada sisi balaghah, ya, yang menunjukkan pembatasan bahwasanya tidak ada, ya, amalan kecuali di sana pasti ada niatnya. Sehingga Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan dalam syarahnya tentang makna tidak ada amalan kecuali di sana pasti ada niat, menunjukkan bahwasanya niat, ya, menghadirkan niat atau memunculkan niat ini bukan perkara yang sulit, ya. Bahkan perkara yang pasti akan muncul dalam perbuatan seseorang, ya, kecuali kalau
perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dipaksa, perbuatan-perbuatan yang dipaksa atau tidak ada pilihan untuk melakukannya. Tapi perbuatan-perbuatan yang di sana ada pilihan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan, maka pasti di sana muncul yang namanya niat, muncul yang namanya niat. Sehingga yang sulit adalah justru ketika seorang itu beramal tanpa niat. Ini sesuatu yang sulit. Adapun menghadirkan niat adalah sesuatu yang akan muncul dengan mudah. Sehingga tidak perlu seseorang itu memperberat diri dalam menghadirkan niat. Nah, sebagian ada yang berlebihan dalam menghadirkan niat, sehingga ketika kita dapatkan sebagian orang ketika hendak takbiratul ihram, dia melakukannya berkali-kali. Dia melakukannya berkali-kali untuk menghadirkan niat. Menghadirkan niat bukan perkara yang sulit. Namun perkara yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketika seorang itu berniat, dia melakukan apa yang dia lakukan dari perbuatannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak semudah membalik tangan. Mengikhlaskan niat itu yang tidak semudah membalik tangan. Adapun menghadirkan niat, maka Nabi mengatakan tidak ada amalan kecuali di sana ada niat. Maka yang perlu untuk seorang berusaha untuk melakukannya adalah untuk meluruskan niatnya agar niatnya benar, agar niatnya tepat, dan juga agar maksudnya adalah semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Karena di sini dinyatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sebenarnya dinyatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian dicontohkan dengan orang yang hijrah, bahwasanya orang yang hijrah itu tidak sama pahalanya, meskipun sama amalannya yang sangat besar, namun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Dari sisi bukan masalah menghadirkan niatnya, tapi dari sisi meluruskan niatnya. Meluruskan niat semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang butuh usaha keras, butuh latihan, butuh upaya yang besar, sehingga betul-betul yang dia lakukan adalah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan dunia dari ibadahnya, tapi semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat nanti. Nah, ini hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung. Maka hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadis ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa memahami dengan benar hadis ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang telah sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sesuatu yang akan mendorong kita untuk beramal, menjadikan apa yang telah sampai kepada kita bukan sekedar sebagai ilmu atau kita catat, namun menjadi amal yang menjadi amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang saleh, sehingga ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam.